Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah yang Allah muliakan. Alhamdulillah, hendaknya kita terus senantiasa memuji Allah dalam rangka bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Nikmat-nikmat yang Allah kasih ke kita itu sangat banyak sekali yang wajib kita syukuri. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, kemudian nikmat sehat, dan juga nikmat diberinya taufik serta izin pada hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini untuk sama-sama belajar, menuntut ilmu, belajar agama, belajar ngaji yang benar, yakni ngaji Al-Quran. Dan tentunya ini masuk ke dalam apa yang Rasulullah SAW sabdakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, kata Rasul. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kata Rasulullah SAW, orang yang paling baik di antara kalian, orang yang paling baik di antara kita adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Ini merupakan taufik dari Allah yang harus kita syukuri. Karena ikhwati fillah yang Allah muliakan, tidak semua orang bisa ngaji dan tidak semua tempat ada guru. Ya. Sekaligus saya minta maaf karena pada waktu yang lalu nggak bisa hadir karena berhubungan dengan Idul Adha, ya kan? Idul Adha, terus hari kita akan berangkat ke Jawa Tengah di sana. Pas tentunya sebelumnya nggak bisa pulang kan. Di sana Anda jumpai di Jawa Tengah itu daerah Boyolali. Sengaja berkunjung di dalam rangka sengaja kita sama kawan-kawan, sama keluarga, juga ada kawan-kawan yang ngatur di sana dekat gunung tentunya. Itu kita melihat keadaan kaum muslimin saudara kita sangat-sangat menyedihkan. Dari semua sisi kurang, Ya, pertama mereka dari sisi dunia kurang, ya. Dari sisi bi'ah, tempat tinggal itu tidak seperti kita, banyak muslim. Karena banyak ada Nasrani, bahkan ada yang beragama Hindu atau Buddha. Dan kita lihat wihara-wihara itu, ya. Lebih menyedihkan lagi
nggak bisa. Ngaji Quran A, B, T, T dan seterusnya nggak bisa. Ya, tapi alhamdulillah sebenarnya nanti kontak sama kawan untuk bawa metode Syafi'i dan seterusnya untuk di sana ada nanti ikhwah yang menindaklanjuti untuk mengajarkan Quran di sana. Itu moga ada yang sangat menyedihkan. Di kita di sana, subhanallah, alhamdulillah, ini sesuatu yang sangat menyedihkan kita. Masih ada orang Islam ngaji Quran nggak bisa. Masih ada orang Islam itu masih jauh sama Quran. Nah ini yang harus kita syukuri, alhamdulillah, karena kita hidup di daerah yang kita kalau mau ngaji tinggal ngaji. Ada itu. Dan lama. Ini yang wajib kita syukuri. Dulu para sahabat Rasulullah SAW jalan ya dari mana satu daerah ke daerah lain, ya, bukan sejam 2 jam, tapi bahkan berminggu-minggu, berbulan-bulan mencari ilmu. Berkala itu, alhamdulillah, ini yang harus kita syukuri dan harus kita pertahankan melalui ilmu syar'i. Dan belajar ilmu itu pahalanya sangat besar sekali. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang menginginkan kebaikan oleh Allah, Allah jadikan dia paham tentang agama. Selain perjalanannya pahalanya besar, juga kata Imam Hasan Al-Basri, beliau berkata, "Babun yata'allamu al-mar'u khairun lahu min ad-dunya wa ma fiha." Satu bab ilmu yang dipelajari oleh seseorang itu lebih baik daripada dia mendapatkan dunia beserta isinya. Itu. Keadaan ini yang nanti kita rindukan di akhirat. Keadaan kita ini berada dalam ketaatan, berada dalam zikir, berada dalam sholat, berada dalam majelis ilmu, berada dalam sedekah, berada dalam zikir walaupun sesaat, itu sangat kita butuhkan di akhirat. Oleh karena itu 1 detik atau 1 menit itu tidak ada bandingannya di akhirat. Kebaikan kalau misalkan dilakukan seseorang di dunia dan Allah terima, dan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala amal-amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sesuatu yang akan mendatangkan rahmat Allah dan kita butuhkan semua. Oleh karena itu, belajar ilmu merupakan ketaatan, bahkan ketaatan yang paling besar. Oleh karena itu, sekali lagi, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, "Babun minal ilmi yata'allamu al-mar'u khairun lahu min ad-dunya wa ma fiha." Satu bab ilmu yang dipelajari oleh seseorang itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kemudian sebelum kita belajar, Anda ingin ingatkan juga bahwa nuntut ilmu itu ada caranya. Nuntut ilmu juga ada tahapannya. Ya, sering Anda bicara di beberapa majelis, bahwa kita ini kalau mau mendatangi sebuah majelis, kita lihat itu ilmu dibutuhkan sama saya atau tidak. Nah, itu ilmu sangat urgent untuk kita atau tidak? Karena ikhwati fillah rahimakumullah, kita punya umur yang sangat singkat di atas muka bumi. Ilmu sangat luas. Ilmu sangat luas. Oleh karena itu kita harus bisa milah-milih mana majelis yang dibutuhkan dan sangat dibutuhkan oleh kita. Kalau misalkan kita belum bisa akidah, belajar akidah. Urut. Bahkan itu yang paling penting. Dan di sini ada pelajaran akidah mudah-mudahan. Ya. Kalau kita belum bisa ngaji, belajar ngaji, baca Quran. Urut dari dasar sampai bisa. Kemudian kalau mau melanjut bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Karena Anda melihat fenomena yang kurang bagus di lapangan ya. Ada orang yang belum bisa ngaji, belajar bahasa Arab. Ini Anda katakan buang waktu. Maksudnya bukan buang waktu percuma saja, artinya dia akan lama belajar. Karena apa? Karena ketika seseorang belum bisa ngaji, nanti dia akan mengeja itu lafaz-lafaz huruf kafir, kayak bahaduk, kai,
Selain itu pahalanya sangat besar. Rasulullah SAW berkata, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah." Orang yang baca satu huruf dari kitab Allah yang mendapatkan satu pahala. Dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Saya tidak berkata alif lam mim satu huruf, akan tadi ada satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Kalau sudah bisa minimalnya ngajinya lancar, baru belajar bahasa Arab. Anda nggak menuntut atau tidak berkata kita harus kuasai secara mumpuni, mutkin, tajwid, baca Quran. Enggak. Baca sebisanya saja, ngaji lancar, lancar, tajwidnya benar, walaupun tidak mungkin, itu sudah belajar bahasa Arab. Ya, belajar bahasa Arab itu cepat, akan cepat bisa belajar bahasa Arab dan bagus dapat. Tapi kalau misalkan ngajinya belum lancar, maka saya sarankan untuk belajar ngaji dan terlancar baca Quran. Jadi banyak sekali faedahnya. Baik, ikhwani fillah. Pada pertemuan yang mulia ini insyaallah kita akan melanjutkan belajar tajwid. Ya. Belajar tata cara ngaji Quran yang benar. Ya. Cuma tadi Anda dikasih tahu sama Pak Bakhtiar Habibullah Ta'ala, semoga Allah selalu menjaga beliau, bahwa Ustaz Asmadi di Jumatan ngajar juga kan? Ya. Setelah Jumat, ya. Dan takutnya materinya numpuk-numpuk kan gitu. Karena pekan lalu juga bulan yang lalu tidak hadir, ya. Apa namanya? Qadarullah, materi yang ana sampaikan, ana ingat al-isti'adzah dan basmalah. Itu sudah selesai kan? Atau belum? Sudah. Nah, Ustaz Aswadi bahas apa waktu Jumat? Ibu-ibu barangkali yang ingat? Ya? Apa? Sifat? Sifat syiddah. Oh, beliau mengajar makhluk sama sifat ya? Kalau gitu kita ambil hukum-hukum. Nanti Anda bicara sama Ustaz Aswadi supaya tidak numpuk, ya kan? Anak ngajar hukum-hukumnya sekarang. Hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Ya. Pelajaran ke-6 kalau gitu. Ingat-ingat ya. Ingat-ingat. Tahu punya semua kan? Udah beli kan 10 ini? Alhamdulillah. Tapi ada laporan dikasih 10 hilang 1. Benar? Oh, pulang 9. Mudah-mudahan yang ke bawah lupa ya. Biasa dibuat lagi. Wajar. Saya pun kadang-kadang nulis, tempat tulis, nggak taunya pas sampai rumah, pulpen masih ke bawah. Itu juga. Iya. Baik. Tapi yang nggak boleh itu kalau sengaja. Nah, ini sengaja tak bawa pulang, ya. Ya kan? Ya. Insyaallah manfaat buat yang di sini. Ya. Pelajaran 6, Bapak dan Ibu-ibu, ya. Kita masuk ke 214. Ini yang 211 dengan 213 muqaddimah saja. Ini tidak terlalu penting. Oke. Kita masuk halaman 214. Ya. Dan terus nanti kalau ada Ustaz Aswadi ngisi juga, antum harus ingat nyampe di mana beliau, karena saling menyambung. Ya, hukum nun sukun dan tanwin. Ya, nun sukun itu nun sukun. Ya, Anda kurang suka sebagian kita nyebutkan hukum nun mati. Ya, nun
sukun saja, nun sakinah. Ya. Dan tanwin. Tanwin itu Allah ada papan tulis ya. Suatu saat akan kita papan tulis. Iya. Iya. Ada kolam sekalian kan? Ada. Saya manfaat insyaallah. Tanwin itu ikhwan fillah fathatain, kasratain dan dhammatain. Ya. Fathatain, kasratain dan dhammatain. Artinya dua fathah, dua kasrah, dua dhammah. Nanti Anda jelaskan tanpa supaya paham. Ya, alhamdulillah ada papan tulis. Semua siap, Masya Allah. Ini ngaji Quran yang beda dengan ceramah atau ini ngaji kita santai aja, santai. Siapkan Al-Qurannya ya. Siapkan Al-Qurannya. Ya, syukur. kita belajar bab namanya nun sukun dan tanwin. Nun sukun ini Anda tahu semua. Nun sukun seperti ini, ya. Nun sukun ini ingat makhrajnya waktu belajar di mana? Ujung lidah dengan gusi dua gigi seri atas. Ini misalkan gusi ya, dan gusi. Maaf, ini gigi kita kan. Nah, nun ini antum ujungnya letakkan di sini, ya.
seri kita ya. Di mananya? Di gusinya. Di gusinya. Coba na, ni, nu, an. Nah, di situ dia. Nah, nun sukun ya atau tanwin ya. Lihat ikhwan. Ibu kelihatan ya? Oh iya. Ya. Tanwin itu mencakup fathatain, kasrotain dan domatain. Jadi semua disebut tanwin. Ya. Saya ingat dulu tanwin itu waktu kecil cuma ini saja. Dulu saya ngaji di Tajuk Musola di Cirebon waktu kecil sama Kiai. Kalau ini namanya tanwan, ini namanya tanwin, ini namanya tanwun. Ya, nah itu. Jadi waktu anda belajar bahasa Arab, tanwin itu ya tahunya ini. Ya, jadi kalau misalkan ada huruf ini, ba di tanwan, ba di tanwin, bin, ba di tanwun, bun, ba bin, bun. Nah, gitu. Ya. Jadi dulu waktu kecil tuh batanwan, batanwin, bin, batanwun, bun, ban, bin, bun. Nah, itu. Ya. Tapi yang benar dalam istilah bahasa Arab, ya, tanwin itu mencakup ini. Tanwan nggak ada, tanwun nggak ada. Ya. Nah, itu. Jadi Anda ingat waktu masa kecil sama kawan-kawan dulu sama kiainya. Ya kalau nggak bisa di sebelah tuh. Seperti itu. Nah itu. Jadi ini tanwin. Ya jadi ingat ikhwan ya. Tanwin itu fathatain, terus kasrotain dan domatain. Dan tanwan ya tanwan. Tanwin ini kalau fathatain asalnya adalah fathah dengan nun sukun. Begitu. Ya. Fathah dan nun sukun. Nah, kalau kasrotain berarti apa? Kasroh dan nun sukun. Kalau domatain ya, doma dan nun sukun. Begitu. Ya. Jadi fathatain asalnya an begini kan? An sama kan? Sama. Ini apa sama kan? In sama kan? Sama. Ini apa? Un sama. Ya. Bisa dipahami insyaallah. Ya. Jadi namanya semua namanya tanwin. Semua namanya tanwin. Nah, kita belajar nun sukun dan tanwin. Kita harus paham dulu hukumnya. Harus paham dulu judulnya. Nun sukun sama tanwin. Ya. Kalau orang Cirebon bilang nun sukun karo tanwin. Ya. Karo. Berarti sama karo kan. Nun sukun dan tanwin. Ingat tanwin itu mencakup tiga hal. Ya. Oleh karena itu, ketika huruf bertanwin ketemu dengan dengan alif hamzah wasol, itu kalau di Quran Indonesia ada tanda nunnya di bawahnya. Ada tanda nunnya di bawahnya. Ada yang bawa Quran? Quran Indonesia atau Quran Saudi nggak apa-apa. Di surat Humazah. Lihat surat Humazah. Surat Humazah kita lihat. Karena sengaja pelan-pelan aja karena manfaatnya banyak insyaallah. Ini sudah hapus ya? Sudah? Perhatikan. Kaidahnya kalau ada tanwin ketemu apa? Hamzah wasol, maka harus ada nunnya. Kalau ada tanwin
dengan alladzi. Ya. Tanwin ketemu apa ini? Alif. Ya. Maka itu di Quran Indonesia ada tandanya di sininya. Iya kan? Ada. Nah, yang Quran Indonesia ada. Mana? Dalam ya. Ini ya di Quran Indonesia ada tandanya. Ya. Berarti kan ikhwan, ini salah satu kelebihan Quran kita. Quran Indonesia kelebihannya di dunia ini. Ya, ya. Ini sangat membantu bagi kita kaum muslimin yang nggak ngerti bahasa Arab. Ya, jadi ketika nyambung, lihat, kita tahu kan kasroh, tain sama dengan nun gitu kan? Ya tidak? Oleh karena itu ketika antum baca sambung, wailul likulli humazatin lumazatin nil, bacanya gitu. Wailul likulli humazatin lumazatin alladzi, nah itu ya, lumazatin alladzi jama'a malan wa 'addadah. Ada sebagian qari baca qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Ini sudah ya. Ahad kan begitu, ahadunnya tidak? Ahadun. Kemudian ayat pertama ini kan, ini apa? Allah. Nah, tapi ketemu apa di sini? Alif. Dikasih nun sini. Sama dengan u dan ni. Kalau mau disambung. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Gitu kalau nyambung yang benar. Ya. Jadi tanwin ketemu apa? Nun. Nun. Nah, tanwin itu sama dengan harokat dan mansubun. Ya. Nah, ini fungsi kita kenal tanwin. Bisa dipahami Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan paham. Allah. Iya. Kalau Indonesia alif kelasnya nggak ada nun ya? Nggak ada nun ya? Ya karena sering nggak dibaca sambung. Kan di Indonesia kan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Gitu. Karena sering nggak dibaca sambung, akhirnya nggak dikasih nun. Yang dikasih nun itu sama qori-qori Indonesia, karena yang sering dibaca sambung saja. Ketika mereka ketahui nanti kalau nyambung salah kasih nun di situ. Ya. Karena kan jarang kita baca qul huwallahu ahad langsung. Nah, karena ada orang baca qul huwallahu ahadullahu samad, itu salah. Ya. Kan orang sebagian ikhwan pada kaget, Ustaz, kok di qori ada di roja ana dengar baca qul huwallahu ahadunillahus samad. Nunnya mana, Ustaz? Ya kan? Nunnya mana? Ya kan kasihan kalau kita nggak tahu. Ya, nunnya adalah dari sini, dari bisa dipahami insyaallah. Pada hakikatnya tanwin ini sama dengan nun sukun pada hakikatnya. Ya, dan itu untuk intermezzo. Ya, kita
enak. Karena jelaskannya untuk bisa langsung lihat. Kita buka halaman 214. Hukum nun sukun dan tanwin. Sekali lagi, hukum nun sukun dan tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu huruf dari alif sampai ya. Berapa jumlah huruf hijaiyah? 29. Ini menurut Imam Sibawayh. Ya, Sibawayh, Imam ahli lughah, dia bilang bahwa huruf hijaiyah jumlahnya 29. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha sampai ya. Ya. Kalau nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, kata ulama ada 4 hukum. Ada 4 hukum. Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Allamah Al-Jamzuri. Al-Allamah Al-Jamzuri. Beliau bilang linnuni in taskun wa litanwini arba'u ahkamin faqud tabyini. Bagi nun sukun dan tanwin ada 4 hukum, maka ambillah penjelasanku. Ini Al-Allamah Al-Jamzuri punya kitab namanya Tuhfatul Atfal. Tuhfatul Atfal ini bentuknya syair-syair. Ya. Ini kalau nggak salah syair yang keberapa? Bait yang ke-6. Bait yang ke-6. Ya. Dulu waktu saya kecil itu dihafal sama kawan-kawan guru. Pagi baca, maghrib baca, di mantumahkan. Jadi sampai hafal. Dulu nggak ngerti maksudnya apa, gitu kan. Tapi memang hafalan kecil itu sangat bagus sekali. Oleh karena itu kalau misalkan kita punya anak-anak, suruh hafal sebanyak-banyaknya. Nanti gedenya itu kuat hafalan. Loh, bait-bait ini hafal. Jadi bacanya gini sambil sedikit didendakan. Linnuni in taskun wa litanwini arba'u ahkamin faqud tabyini. Seperti itu. Rame-rame sama anak. Nah itu. Anak ingat waktu di pesantren. Ya. Jadi linnuni in taskun wa litanwini arba'u ahkamin faqud tabyini fal awwalul idharu qabla al-ahrufi. Al-kisir turun tibat ta'rif itu maksud gitu. Jadi hafal. Ya. Jadi ketika menyebutkan kita ada berapa? 6 huruf. Kita menyebutkan itu bisa A, B, T, dan seterusnya. Ya. Baik. Lihat catatan footnote Iman. Ini ada dari Manzumatul Fathul Atfal, tulisannya Al-Imam Al-Jamzuri, bait ke-6. Pada buku metode Asy-Syafi'i, saya bagi menjadi 5 secara langsung untuk memudahkan. Metode Syafi'i yang mana tuh? Yang warna hitam. Ya, yang warna ini sekarang jadi warna hitam. Dulu abu-abu ya. Tapi bukan aliran hitam bukan. Terserah perlu nyetak ya kan. Nah, di metode Syafi'i langsung dibagi 5. Ya. Lihat. Keempat hukum yang dimaksud adalah pertama idhar halqi. Kemudian idgham, ya, dan idgham dibagi 2, idgham bi gunna dan idgham bila gunna, kemudian qadar atau iqlab, kemudian ikhfa hakiki. Jadi di tabel hukum nun sukun dan tanwin idhar halqi. Terus idgham yang kedua, terus iqlab, terus ikhfa. Nah, idghamnya dibagi 2, idgham bi gunna dan idgham bila gunna. Oleh karena itu kalau dibelahkan secara langsung berapa hukum? 5 hukum. Jadi kalau ada yang mengatakan 4 tidak apa-apa, ada yang mengatakan 5 juga tidak apa-apa. Ya, jangan berkelahi gara-gara ini. Ya, hukum nun sukun dan tanwin ada berapa? 1 5, 1 4. Sesat nanti yang 5. Kamu sesat juga 4. Berantem. Dan ya, yang katakan 4 silakan, yang katakan 5 silakan. Ya, bisa dipahami insyaallah ya. Baik, nah ini siapa yang hafal
Idhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bil gunnah, al-qalb. Ahsan. Ikhfa hakiki. Ahsan. Barakallahu fiik. Ismuka al-karim? Fiddin Rabbani. Masya Allah. Mumtaz. Nah, itulah. Jadi hukum nun sukun dan tanwin alhamdulillah ya ada 4 ini atau ada 5 yang tadi disebutkan sama akhuna Fiddin Rabbani. Ya. Jadi pertama izhar, kita baca sama. Pertama izhar halqi. Yang kedua idgham bi gunnah. Ketiga idgham bil gunnah. Keempat qalb. Kelima ikhfa hakiki. Nah, sekali lagi hukum nun sukun dan tanwin ada berapa? 5. 1 izhar halqi. 2 idgham bi gunnah. 3 idgham bil gunnah. 4 qalb. 5 ikhfa hakiki. Ini cara belajar begini kalau hafal. Dulu di pesantren tidak begini caranya. Ya, ulang lagi 5 kali, ulang lagi. Lama-lama hafal sendiri. Keluar majelis hafal saja. Ya, ulang lagi sekarang. Ya, nun sukun sama tanwin ada berapa? 5. 1 izhar halqi. 2 idgham bi gunnah. 3 idgham bil gunnah. 4 qalb atau ikhlas. 5 ikhfa hakiki. Selesai. Sudah hafal semua? Sekarang boleh pulang semua. Ya, supaya nggak ngantuk sekarang ya. Supaya nggak ngantuk. Sudah hafal, masya Allah. Nah, sekarang kita masuk ke hukum yang pertama, yakni izhar halqi. Izhar halqi. Ya, yang pertama, izhar itu artinya jelas. Izhar artinya jelas. Ya, halqi artinya tenggorokan. Halqi artinya tenggorokan. Ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah nun sukun atau tanwin ya ketemu dengan huruf-huruf yang keluar dari makhraj tenggorokan. Ya, dibacanya nun sukun dan tanwinnya jelas. Jadi kalau nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf tenggorokan, n-nya dibaca jelas. An-nya dibaca jelas. An-in-un-nya jelas. Izhar. Ya. Sekali lagi halqi artinya apa? Tenggorokan. Apabila nun sukun ketemu huruf yang keluar dari tenggorokan, maka dibaca jelas. Baik, kita lihat definisi yang didefinisikan oleh ulama. Menurut istilah ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi ziyadatin fi ghunnatil harfil mudhar. Mengeluarkan atau mengucapkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa ada tambahan gunnah pada huruf yang diizharkan. Huruf yang diizharkan yang dimaksud adalah nun sukun. Lihat, mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya. Jadi mengeluarkan nun sukun dan tanwin. Nun di mana nanti makhrajnya? Ujungnya di gusi. Tanpa ada tambahan gunnah. Maksudnya apa tanpa ada tambahan gunnah? Maksudnya gunnah itu terbagi dua. Gunnah terbagi dua. Gunnah itu yang pertama ada yang disebut dengan aslul gunnah. Yang kedua gunnah yang disebut dengan gunnah mutawwalah. Nah, ini harus Anda jelaskan. Karena apa? Karena sangat penting. Gunnah ini sifat. Gunnah ada dua. Yang pertama aslul gunnah. Aslul gunnah. Yang kedua gunnah disebut dengan gunnah mutawwalah.
Nanti bahas sama Ustaz Aswandi insyaallah. Jadi guna ada dua. Ada aslul guna, ada guna mutawwalah. Perhatikan ikhwan, guna itu sifat yang ada pada dua huruf saja. Selain itu enggak ada. Guna adalah sifat yang ada pada nun dan mim. Ya. Guna adalah sifat yang ada pada nun dan mim. Ya. Guna yang mutawwalah ini itu anak kasih singkat saja, seperti pada nun yang bertasydid. Misalkan antum baca gini, anna, itu ya. Antum gimana cara baca nun bertasydid ini? Misalkan di Al-Quran atau di mana, ya, nun bertasydid dibaca ini jadi gimana bacanya? Ditahan. Panjang nggak gunanya? Panjang. Ya. Tapi kalau nun sukun, itu nggak boleh panjang, nggak boleh nggak boleh. Ya, karena dia tidak bertasydid. Oleh karena itu cukup dia dengan aslul guna. Aslul guna itu pokoknya, pokok guna. Ya. Maksudnya apa? Nun ini punya sifat yang selalu melekat, yakni guna. Nun sukun punya sifat yang selalu melekat, sifatnya disebut dengan sifat guna. Ya. Baik, apa dalil kalau nun sukun itu yang kita buku dalil punya sifat yang selalu melekat yaitu guna? Dalilnya adalah kata ulama, ketika antum pencet hidung antum, itu suaranya tersendat dan mandek. Kan gunakan keluar dari mana? Hidung. Ketika antum baca ini, dipencet hidungnya, bisa nggak seperti gini? Bisa nggak? Nggak bisa. Mesti tertahan. Dia lihat tertahan. Ya kan? Ini menunjukkan bahwa nun itu punya sifat namanya guna. Ya. Oleh karena itu ulama sebagian mengkritisi definisi ilham yang di lapangan di masyarakat. Kan waktu kecil sebagian kita belajar apa itu ilham. Ilham itu adalah apabila nun sukun atau tanwin ketemu dengan hamzah, ha, ain, ghain, kha, kan? Dibaca jelas, kemudian ada kalimat tanpa guna. Kalimat tanpa guna, tanpa dengung, benar nggak? Kurang tepat. Karena apa? Karena nun sukun, nun dalam keadaan apapun dia punya sifat namanya guna. Cuma harus dibedakan, ya, harus dibedakan antara guna pokok dan guna yang mutawwalah. Mutawwalah ini guna yang panjang. Mutawwalah guna yang panjang. Ya, kalau nun sukun guna pokok saja. Tapi kalau nun yang bertasydid ini guna apa? Mutawwalah. Mutawwalah dengan kata tawil. Tawil panjang. Tawil. Al-hablu tawilun. Ya. Apa itu hablu? Tali itu apa? Panjang. Ar-rajulu tawilun. Orang itu tinggi, bukan panjang atas. Ya. Nah, mutawwalah dari kata tawil. Mutawwalah dari kata tawil. Nah, makanya bagus nanti insyaallah habis tadi selesai itu belajar bahasa Arab. Atau iya, bahasa Arab mudah. Sangat mudah sekali. Insyaallah bisa baca kitab. Paling asik. Ya, hidup yang paling asik itu ketika kita bisa baca kitab-kitabnya ulama. Ya, dimanapun nggak kesepian. Nggak kesepian. Lagi duduk baca, lagi di mobil baca, lagi jalan misalkan sambil ke mana misalkan baca, gitu. Enak. Nah itu. Lagi nggak enak hatinya, baca
sifatnya selalu apa? Gunnah. Nah, di sini ikhwan, tanpa adanya tambahan gunnah, maksudnya gunnah yang panjang, tapi pokok gunnahnya dia selalu melekat, ya. Nah, ini. Baik. Penjelasannya, ikhwan. Yang dimaksud dengan huruf yang diidharkan adalah huruf nun, sukun, dan tanwin. Meskipun huruf nun itu sendiri memiliki sifat yang selalu melekat padanya, ya, yaitu gunnah. Jumlah hurufnya ada berapa? 6, yaitu hamzah, ha, jangan bilang alif ya, tapi bilang apa? Hamzah, ya, karena alif tidak mesti hamzah. Jadi hamzah, kemudian ha, ini di tenggorokan bagian mana? Tenggorokan bawah, tenggorokan bawah, hamzah dan ha. Ya, a, ha, di sini ya, ya. Hanya misalkan dari sini ha, ya. Baik, ini ain, dan ha. Ini tenggorokan bagian mana? Tengah, wasatul hal. Kemudian ghain dan kha, ghain dan kha. Ini tenggorokan bagian mana? Atas. Adnal halq, adna al-halq. Nah, ini dia lanjutannya. Al-Alama Al-Jamzuri berkata, "Al-awwalul idharu qabla al-ahrufi al-halqi sittun rutibat fa ta'rifi hamzun fa ha'un thumma 'ainun ha'u muhmalatan thumma ghainun kha'u." Kalau hafal ini, cuma hafal huruf idhar. Ya. Jadi mudah-mudahan ya, kalau misalkan nggak hafal baitnya, yang penting hafal hurufnya. Ya, dulu waktu kecil kan hafal ini. Jadi apalanya dinuni in taskun walitanwini arba'u akamin fakhtabini fal awwalul idharu qabla al-ahrufi lil halqi sittun rutibat fa ta'rifi hamzun fa ha'un thumma 'ainun ha'u mumalatan thumma ghainun kha'u. Itu terus. Ya, kan enak. Nggak terasa hafalannya kan? Jadi ya, tuh, karena waktu anak kecil kalau digituin susah hafal. Nggak apa-apa boleh, ya kan? Ayo. Jadi sama kawan-kawan kan, hafalin terus sama gurunya coba lagi ngaji lagi, baca lagi seperti itu. Baik. Ini mah ikhwan fillah, kalau kita nggak hafal itu, hafal huruf-hurufnya, hafal huruf-hurufnya. Baik, kita masuk 216. Sebab penamaan dinamakan idhar. Artinya apa idhar tadi? Jelas. Karena nun sukunnya tampak jelas terbaca ketika bertemu dengan huruf-huruf idhar. Huruf-huruf idhar ada berapa? 6. Pertama, za, ha, ain, ha, ghain, kha. Sekali lagi huruf idhar ada berapa? 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Masyaallah, hafal semua, masyaallah. Alhamdulillah. Baik, dan dinamakan halqi. Apa itu halqi? Tenggorokan. Karena huruf-huruf idhar keluar dari halq. Halq artinya tenggorokan. Ya. Jadi ngaji tajwid ada hukum namanya ilhaqi. Ini hukum yang pertama. Yes. Ingat-ingat ada namanya ilhaqi. Nun sukun atau tanwin ketemu dengan hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Kenapa begini urutannya? Urutannya sesuai dengan makhraj. Ya kan? Enak, hamzah ha tenggorokan bawah, ain ha tenggorokan tengah, ghain kha tenggorokan atas. Gitu. Gimana kalau misalkan hamzah, ain, ha, kha, ghain, kha? Enggak apa-apa juga. Tapi kalau misalkan orang menyebutkannya seperti itu, berarti dia paham tajwid, paham makhraj. Orang yang menyebutkan huruf idhar apa? Nah, hamzah, ain, ha, ghain, kha, berarti dia paham makhraj. Tapi kalau misalkan
ilmu atau tidak dalam sebuah ilmu, biasanya orang akan mengenali. Kan gitu. Sama seperti antum. Ketika menguasai sebuah ilmu kedokteran atau ilmu apa kan gitu. Ada yang kadang-kadang ngomong asbun kelihatan, oh ini asbun nih dalam masalah kedokteran, kan gitu. Nah, ketika ilmu agama juga ada urutannya, ada dasarnya, ada kriterianya, ya mana yang asbun, mana yang tidak ketahuan. Seperti itu. Tapi khawatirlah, ini huruf idhar. Sekali lagi huruf idhar dan nam, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Sekali lagi hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Baik. Sebab terjadinya idhar karena jauhnya makhraj nun yang keluar dari ujung lidah. Lihat, nun keluar dari ujung lidah, ya, dengan makhraj huruf-huruf halaq. Huruf-huruf yang paling jauh dari nun adalah huruf halaq yang keluar dari tenggorokan. Ya, oleh karena itu maka dibaca nunnya jelas. Ini alasan dari ulama, ya. Ini sebagai tambahan ini. Kaidahnya kalau ditanya apa kaidah idhar halqi, maka menjawab apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf-huruf halaq maka dibaca idhar. Sampai situ saja. Dibaca jelas. Jangan ditambah tanpa guna, itu salah. Ya, karena sebagian orang ajar tajwid idhar itu dibaca jelas tanpa guna. Kalimat tanpa guna kurang tepat. Yang ketujuh, tanda idhar pada mushaf. Yang dimaksud mushaf di sini mushaf cetakan Timur Tengah, bukan mushaf cetakan standar kita Indonesia. Ya. Tanda idhar nun sukun pada mushaf ditandai dengan letakkan ra'sul kha. Nah, ini pengenalan juga, ya. Antum sama-sama kita kenal karena banyak yang nggak kenal. Ra'sul kha itu, ya, lihat tanda idhar ini penting sekali. Tanda idhar ini, kalau antum seperti tanda idhar, nggak butuh Quran berwarna-warni, kan? Wallah, nggak butuh Quran warna-warni. Tabarruk mana saya? Lihat, ya, ulama asli bikin tanda-tanda itu ada maksud. Antum kalau paham ini tanda, ana jamin nggak butuh Quran hijau, kuning, merah, muda, dan seterusnya. Ya, lihat tanda idhar pada nun sukun itu ditandai dengan ketika nun ketemu misalkan huruf hamzah atau nun ketemu huruf ain, misalkan an'amta, ta. Lihat nun sukun ketemu apa? Ain. Ain huruf apa dia? Idhar. Lihat tandanya adalah ra'sul kha. Ini ra'sul kha namanya. Ra'sul itu artinya apa? Kepala. Ra'sul. Kha huruf kha. Dia kepalanya huruf kha. Dia huruf kha itu begini dalam bahasa Arab. Ya kan? Huruf kha ini Pak, tulisannya begini. Ya. Ini badannya, ini kepalanya. Ya tidak? Nah, dipotong ini. Nah, gitu. Ya. Titiknya dibuang. Jadi itu begini tanda sukun. Jadi tanda sukun yang benar itu seperti ini. Tanda sukun yang benar seperti ini, bukan mundur. Ya. Nah, ini dari sini kita tahu tanda cara penulisan yang benar. Tapi kalau anda mau mundur-mundur supaya cepat ya nggak apa-apa juga. Tapi sebenarnya kurang tepat. Tanda sukun itu adalah begini yang benar. Coba di Quran, semuanya Quran tanda sukun ini begini. Karena ini tanda kepala kho. Kenapa dia ambil kho? Kho itu dari kata khodiyah. Khodiyah ini artinya kosong. Khodiyah itu artinya kosong. Gitu. Jadi sukun itu dari tanda apa? Kho. Ya. Tanda ra'sul kho. Ya. Dengan belajar tadi dikit-dikit kita ngerti tanda-tanda yang ada. Ya.
Ayo. Contoh, ketemu min syari. Ini kan dikasih tanda sukun, dibuang nunnya. Min syari. Ketemu iklan, zambin, zambin misalkan. Nun ketemu ba, iklan kan? Tidak dikasih tanda sukun di sini nunnya, tapi dikasih tanda mim. Bahwa dibacanya begitu. Ya, ini tanda. Ya, jadi tanda itu sangat penting. Diperhatikan. Tandanya adalah nun yang dikasih kepala kho. Kalau antum bertanya, ini apa? Kepala kho. Roksul kho. Cuma titiknya dibuang titiknya. Nah itu. Bisa dipahami kan? Kho kan begini. Tulisan kho begini. Kemudian badannya dibuang, jadilah sukun. Semua sukun itu seperti itu. Ya, yang jelas Quran yang ini yang cetakan antum kan? Ada kan? Cetakan Timur Tengah. Lihat ayat ke-7 kan? Nah, itu ayat ke-7. Kalau dikasih kaca besar itu kelihatan sekali sukunnya. Ya. Baik, bisa dipahami ikhwannya insyaallah ya. Ya. Sekali lagi, tanda ilham pada mushaf. Tanda ilham nun sukun pada mushaf ditandai dengan meletakkan roksul kha. Roksul kha artinya apa? Kepala huruf kha. Ya. Tanpa titik di atas huruf nun. Ya. Adapun tanda izhar pada tanwin yaitu tarokuk harokatain. Tanwinnya sejajar, susunnya 2 harokat yang sejajar. Nah, begini ikhwan. Ini tanda izhar pada nun. Sekarang tanda izhar pada apa? Tanwin. Tanda izhar pada tanwin begini, sejajar. Lihat, sejajar. Ya, kasrotannya begini juga, sejajar. Domahnya begini,
benar kan? Ayo. Baik. Di surat Al-Fil atau di Al-Fil. Kalau Quran Indonesia tidak dibedakan. Quran Indonesia tidak dibedakan tandanya. Ya. Nah, Quran cetakan Timur Tengah, Madinah itu dibedakan. Ya. Lihat ayat yang ke antum lihat ayat yang ke 3. Ayat yang ketiga. Lihat. Allah Subhanahu perhatikan. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Itu hanya kalimat tayran ababil. Ya. Lihat. Tayran ketemu dengan apa? Hamzah. Lihat, ketika tanwin ketemu hamzah, ini huruf idhar kan? Huruf apa dia? Idhar. Maka harokatnya apa? Sejajar. Sejajar tidak? Sejajar. Tayran. Ini menunjukkan akhi, kalau begini harus n-nya itu kelihatan. Tayran. Dan namanya idhar. Tayran. Dan dibaca jelas. Coba ikut saya. Tayran ababil. Silakan. Tayran ababil. Tayran ababil. Tayran ababil. Nah, ini jelas. Tayran. Jelas. Ya kan? Dan jangan ditahan, jangan gini, jangan tayran ababil, itu salah. Ya, jangan wa arsala 'alaihim tayran ababil. Salah atau benar? Salah. Salah. Ya, yang benar tayran Ikut saya. Tayran ababil. Tayran ababil. Nah, itu tandanya. Nah, sekarang lihat ayat kelima, ayat atau ayat keempat. Ayat keempat. Ada tanwin ketemu mim. Tanwin bihijaratin min. Ya tidak? Lihat bagaimana tanda kasrohnya. Tanwin kasrohnya. Tidak sejajar. Ya tidak? Tidak sejajar. Ya, tanwinnya begini. Tanwinnya bukan begini tapi begini. Ya tidak? Ya, tanwinnya sebegini. Mirip tidak? Mirip walaupun maaf. Walaupun kurang tepat. Kurang tepat, ya. Walaupun kurang tepat. Sebenarnya menurut ulama mutaqaddimin yang miripnya itu untuk tanwin kasrah ini. Ini salah satu kritikan mushaf Madinah oleh Syekh Ahmad Syarsar, hafizahullah taala. Ya, karena ini nunnya, tanda nunnya, ya. Nah, itu. Jadi, ya, tapi sudah lumayan, betul kan? Nah, begini nggak apa-apa. Ya, ini kalau sudah masuk ke dobat, ilmu dobat itu ada ilmunya tersendiri ya. Ilmu dobat itu ilmu harokat. Jadi dalam Quran itu ada ilmu rasm usmani, ada ilmu dobat. Ilmu rasm dan dobat yang paling mahir yang dikuasai itu oleh ulama jarang. Dan di dunia sekarang yang masyhur ulama yang menguasai ilmu rasm dan dobat, Syekh Ahmad Syarsar hafizahullah taala. Beliau sekarang orang Jazair, beliau tinggal sekarang di Brunei, ngajar di kuliah. Anda sempat ketemu ketika beliau mampir ke Indonesia karena beliau bikin visa di Indonesia, ya kan? Kita jemput pernah dan bicara banyak tentang ilmu Al-Quran, masya Allah. Allah kaya lautan ilmu Al-Quran, ya. Dan maju di sana ilmu Al-Qurannya. Padahal negara kecil kan,
Sampai di Brunei itu sekarang sudah bikin Quran mushaf riwayat dalam qiraat Asim, riwayat Hafiz dan riwayat Syu'bah. Kalau di Indonesia baru Syu'bah saja. Ya, ada ulama sekarang kan. Ada juga yang mahir tentang ilmu rasul dan dhabat, Syekh Abdul Majid Royash. Dan kita punya keinginan mudah-mudahan beliau kita undang ke Indonesia. Karena Syekh Abdul Majid Royash ini selain beliau ahli ilmu Quran, rasul dan dhabat, beliau juga salafi. Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, dan masya Allah. Ya. Jadi ikhwanillah, ini yang harus kita ketahui. Beda. Kalau ilham seimbang kan? Kalau idgham beda, miring. Walaupun miringnya kurang tepat. Ya. Miringnya kalau fathah benar, kalau fathah miringnya begini benar. Ya. Seperti itu. Fathah mana yang benar seperti fathah? Ini kasar sudah benar, Yang fathah itu adalah ya miringnya di atas. Tadi ikhwanillah, ini perbedaan. Kalau antum tahu perbedaan seperti ini, butuh nggak dengan warna-warna itu? Sebenarnya nggak butuh. Ya kan? Asal perhatikan itu saja. Kalau baca Quran di Quran. Oleh karena itu ikhwanillah, ini salah satu perbedaan dan kita harus terbuka bahwa Quran cetakan Indonesia ada sedikit perbedaan dari dhabat ya dengan yang di Madinah. Dan Quran terbaik sekarang ya tentunya yang ada ya, karena belum ada yang dicetak lagi. Rencana ada Ikhwan mencoba mencetak Quran yang ditulis oleh Syekh Ahmad Abdul Majid Royash ya, dan Syekh Ahmad Syarsa juga mau nyetak mushafnya, yaitu kalau keluar bagus, kalau keluar itu mushaf bagus. Nah, untuk yang ada menurut ilmu rasul dan dhabat ya sekarang Quran yang dicetak di Madinah. Al-Quran yang dicetak di mana? Di Madinah. Oleh karena itu Masjid Nabawi dan Masjid Al-Haram, masjid yang di Mekah itu tidak menerima wakaf kecuali mushaf cetakan Madinah. Anda pernah bawa jamaah umroh beberapa tahun yang lalu. Dia nggak bilang-bilang tuh kalau bawa Quran satu tas gede, tas Quran dari sini dari Indonesia. Pas sampai di Madinah, Anda mau wakafkan mushaf Quran. Alhamdulillah, bagus, masya Allah. Nanti kita beli, ya. Enggak, ada di kamar, ya. Tunggu di Indonesia, iya. Wah, nggak diterima di sini, ya. Karena punya faedah sendiri, kan? Ada diperiksa juga dan seterusnya. Walaupun ikhwanillah kita tidak mengatakan Quran Indonesia ini salah, enggak. Yang mengatakan salah juga enggak benar. Yang mengatakan Quran Indonesia bukan Rasul Utsmani juga enggak benar. Ya, kan terlalu semangatnya berlebihan. Quran Indonesia itu bukan Rasul Utsmani. Ini enggak benar. Karena apa terlalu semangat? Coba kalau ditanya sama mereka nanti, apa itu Rasul Utsmani? Enggak bisa jawab juga. Jadi, Quran Indonesia itu Rasul Utsmani juga, cuma tidak ada beberapa yang tidak kurang pas, ya. Nah seperti itu. Jadi kalau dikatakan sama sekali bukan Rasul Utsmani bisa dibakar. Ya, ini konsekuensi kita bilang Quran itu bukan Rasul Utsmani, hati-hati tuh. Nanti dia dibakar. Ini bisa dipahami insyaallah ya, supaya kita jangan nanti salah ngomong. Ikut-ikutan dengan sebagian harokiyin. Quran Indonesia bukan Rasul Utsmani. Kami belum tahu tentang apa itu Rasul Utsmani dan kaidah. Karena di sini tentang kaidah Rasul Utsmani di sini. Ya. Baik. Kita masuk ke nah. Anda mau mereksi Ustaz, apa kalau itu dibilang nggak sejajar, sebenarnya dua-duanya sejajar Ustaz. Oh, sejajar ya. Apa yang benar kalimatnya? Masih. Anda juga nggak tahu kalau sudutnya beda baru namanya nggak sejajar. Oh gitu ya. Ada juga waktu mengatakannya bingung memang sama kawan-kawan, enaknya dikatakan apa ya? Sejajar atau enggak ya? Gitu. Nah kalau ada lafaz yang bagus
gimana kata bilang? Kalau begini gimana? Nah, gitu. Ya, bagus sekali. Pinjam koran. Presisi ya. Oh ya. Anak kan maklum nggak ngerti bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab bukan dokter sama saya. Bahasa Arabnya ada, gitu. Presisi. Ya. Anak tanya ke kawan-kawan kan, ya udah saja jalan saja. Ada masukan bagus. Dan namanya tolakul ilmi, ya gitu, kasih faedah, kasih masukan dan seterusnya. Ada tadi pagi juga misi di daerah Mahogaim pada subuh ya, misi tentang fikih. Ada pertanyaan Ustaz, bagaimana orang kerja waktunya belum istirahat tapi sholat, kan gitu, sholat. Anda bilang nggak boleh, muslimun harus syurutin. Kalau misalnya istirahatnya jam 12, sholatnya jam 12 kurang 10, itu saya bilang al-muslimun ala syurutihim, kan gitu kan. Rasul bilang ketika ditanya sama Abdullah bin Mas'ud, ayu amalin ahabbu ilallah, amal apa yang dicintai oleh Allah? Rasul bilang as-salatu ala waktiha, sholat pada waktunya, bukan di awal waktu, tapi sholat pada waktunya. Dari mana ada hadis keutamaan tentang awal waktu? Nah, baru diskusi itu, ikhwan diskusi. Ada yang bilang Ustaz, ada undang-undang nomor 2013 atau 2003 kan, tahun 2003 tentang bolehnya izin. Tuh, nah itu kan masukan. Nah, seperti ini sekarang presisi kan, ada kan nggak ngerti ya. Alhamdulillah seperti itu. Baik, ikhwan coba kita masuk ke contoh dan latihan. Contoh dan latihan. Nun sukun bertemu dengan huruf-huruf idgham. Nun sukun bertemu dengan huruf-huruf idgham. Perhatikan ikhwan, kalau nun sukun itu bisa berada dalam satu kata, bisa berada di dua kata. Ya, bisa berada dalam satu kata, bisa berada dalam dua kata. Tetapi kalau tanwin selamanya dalam dua kata. Tanwinnya di kata A, huruf idghamnya di kata B, berkata berikutnya. Dia yang harus kita pahami. Baik. Sekarang latihan nun sukun bertemu dengan huruf-huruf idgham. Hurufnya hamzah, ha, ha, kha, ain, ghain. Di sini ya nggak apa-apa ya. Allah bismillah. Bisa dipindahkan ya. Ini ya, sebentar. Biasanya kasih contohnya yang edit, nggak yang cenderung kanan. Ya. Baik. Tapi aku udah paham lah ya. Udah paham. Dan aku jelaskan benar kan? Nah, kadang-kadang dalam Quran saya begini, ada dilihat di buku tulisan ada asli nggak begini, ternyata dirubah. Tadi ayat Qur'an juga kadang-kadang dirubah sama kawan-kawan. Mungkin dilihat enaknya kan? Tapi nggak apa-apa. Ya, tapi dasarnya aku tidak tahu. Ya, dasarnya mungkin kedepannya kalau punya waktu ada ubah lagi kan? Revisi. Nah, ada pun kedepannya rencana mungkin yang tidak hubungan langsung dengan tajwid, Anda tidak ambil. Jadi kita ambil lebih kecil lagi. Baik. Sekarang huruf hamzah ketemu dengan nun sukun ketemu dengan hamzah dalam satu kata. Lihat ikhwan, kita baca wayan'aun. Ya, wayan'a, wayan'a. Ya. Kemudian nun sukun ketemu hamzah tidak dalam satu kata. Man sendiri ya. Hamzah sendiri. Lihat. Man a'ta. Man a'ta. Ya. Kemudian ketemu dengan ha, yanha, yanhaun. Kemudian man hajar, man hajar, dan berikutnya. Yang dalam dua kata ketemu dengan hamzah, lihat kitabun anzalna, kitabun anzalna. Lihat tanwinnya seperti itu. Tanwinnya seperti itu.
un a, jurufin ha, azizun ha, dan seterusnya. Baik, kita baca sama-sama. Ikut saya. Nun sukun ketemu hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yan'aun. Wa yan'aun. Man a'ta. Man a'ta. Sekarang yang ha. Yanhaun. Yanhaun. Man hajar. Man hajar. Sekarang ha. Yanhitun. Yanhitun. Man haddallah. Man haddallah. Sekarang yang kha. Wal munkhaliqah. Wal munkhaliqah. Wal munkhaliqah. Wal munkhaliqah. Man khashi. Man khashi. Sekarang yang ain. Wal an'am. Wal an'am. Wal an'am. Wal an'am. Min 'alaq. Min 'alaq. Kemudian ghaib. Fasayunghirun. Fasayunghirun. Min ghislin. Min ghislin. Sekarang yang tanwin. Kitabun anzalnah. Kitabun anzalnah. Jurufin har. Jurufin har. Azizun hakim. Azizun hakim. Latifun khabir. Latifun khabir. Wasi'un alim. Wasi'un alim. Qawlan ghair. Qawlan ghair. Jelas, notnya dibaca jelas, tandanya dibaca jelas. Ya, coba sekarang antum lihat surat Al-Fatihah, ada nggak ilhamnya? Silakan. Nah, tugas kasih waktu 3 menit. Ya, di surat Al-Fatihah ada berapa ilhamnya? Ya, gimana? Kalimat an-amta. Ayat berapa itu? Ya, 7. Ya, cuma satu. Di Al-Fatihah, ya, di Al-Fatihah idhar harfi cuma satu di ayat yang ke-7. Ayat pertama nggak ada, 2 nggak ada, 3 nggak ada, 4 nggak ada, 5 nggak ada, 6 nggak ada, 7. Jadi nun sukun ketemu ain. Ya. Nah, di lafaz an-amta banyak orang salah bacanya. Sebagian imam dan sebagian yang baca itu mengqalqalahkan nun. Betul. Ya. Bacanya an. Siratal ladzina an'amta. Ya, yang benar apa? An'amta. An'amta. Ya. Kita baca sama-sama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Silakan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
المغضوب عليهم ولا الضالين. Siapa yang mau baca ayat ke-7? Siapa yang mau baca ayat ke-7? Tafadhal. Siapa nama itu? Asik. Herman. 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 Tafadhal. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masya Allah. Suaranya Herman ini bagus sekali. Jadi qari insyaallah. Ya. Dan an-nya betul. An-nya tidak qalqalah. Ya, an'amta. Dan tidak ditahan juga. Tidak an'amta. Tapi an'amta. Ya. Jadi bacanya apa? An'amta. Coba sama-sama. An'amta alaihim. Silakan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ayo ya. Jadi di Al-Fatihah cuma apa? An'amta saja. Jadi di Al-Fatihah ada izhar halqinya cuma satu. Sekarang buka halaman 218. Ya, ada 5 latihan. Baik. Ibu 1, ikhwan 1. Bacanya. Sekarang ibu-ibu ayat pertama nomor 1 silakan baca. Siapa yang mau? Silakan. Ini akhi, contoh latihannya lafaz dan alasannya ini yang tulis juga bukan saya, kawan-kawan. Saya cuma kasih soalnya saja. Ya, mereka kerjain sendiri. Nggak tahu ini sudah jadi. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Silakan kamu. Idharnya yang mana? Ajran azimah. Karena apa? Tanwin bertemu ain. Kan ya, lafaz ajran azimah dibaca idhar harfi. Alasannya karena tanwin bertemu dengan huruf ain. Ya, lihat tandanya. Tanwinnya apa tadi namanya? Presisi. Ya. Tanda tanwinnya apa? Presisi. Ya. Jadi kalau istilah baru. Ya. Kalau yang maghfiratan wa itu apa? Idgham. Tanda presisi enggak? Tidak persis. Ya. Bisa dipahami ya? Baik. Sekarang ikhwan yang kedua. Nanti kita cari di Quran yang tidak ada, belum ada jawabannya. Silakan siapa yang mau baca? Habis Herman harus berani gak ya Herman? Walaupun bacanya falas gak apa-apa. Karena kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Silakan sebelah kiri. Jadi mau? Ya. Silakan baca. Ulangi bismillahnya. Terus. Iya, idharnya yang mana? Idharnya yang mana? Sudah ada jawabannya. Ya,
lagi. Tanwin ketemu ain. La zulmun azim. Jadi dibaca jelas. Inna syirka la zulmun azim. Mun azim. Bukan la zulmun azim. Bukan. La zulmun azim. Baik. Ikhwan, sekarang nomor 4. Siapa yang mau coba? Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yakhshallaha min 'ibadihil 'ulama. Innallaha 'azizun ghafur. Baik, ilhamnya yang mana? Min 'ibad. Ya. Sebentar, dia dulu. Siapa nama antum? Syakiran. Hah? Syakiran. 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 Hah? Sakiran. Syakiran. Syakiran. Bahasa Arabnya syakiran. Selalu bersyukur. Masya Allah. Artinya yang bersyukur. Masya Allah. Namanya bagus sekali. Baik, mana ilhamnya? Syakiran. Azizun Ghafur. Tanwin ketemu lain. Ahsan. Ada satu lagi. Min ibadi. Nun ketemu ain. Nanti kalau sudah hukum-hukumnya nanti kita baca Quran. Nanti anda tanya satu-satu. Insyaallah. Baik, yang kelima akhwat. Jadi yang keempat ini ada berapa huruf hukum idhar harfinya? Dua. Nun ketemu ain, tanwin ketemu lain. Baik. Nomor 5 silakan. Baik. Ada berapa? Ada satu. Betul atau salah? Ada dua. Di sini jawabannya Raqibun Atid, betul ya. Tapi ketemu apa? Ain Raqibun Atid. Tapi ada satu lagi. Qawlim illa. Tapi ketemu apa? Hamzah. Jadi ada dua ya. Tapi ikutin saya. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. عظيم
Nah, hadiahnya umroh. Tapi ketemunya di Madinah. Ada nunggu di Madinah. Ketemu di Madinah. Kumpulinnya lewat WA. Ya, Kumpulinnya lewat WA. bisa nanti kumpulin di apa ya. Saya kertas saja. Saya kertas saja. Dinamain. Dinamain. Ya, dinamain. Tapi PR, jangan sekarang. Ya, jangan sekarang. Insya Allah. Nah, ingat hadiahnya umroh, kumpulnya di Madinah. Kumpulnya sama aja bohong. Baik, ada kita cukup sampai sini. Ya, sedikit-sedikit tapi mudah-mudahan ada manfaatnya, ada tambahan sedikit informasi atau ilmu atau yang sudah nanti murojaah lagi kan. Seperti itu. Baik, kalau ada pertanyaan silakan. Allah. Kalau apa antara haf sama waris itu dua-duanya sama. Apa? Sama. Allah. Betul. Maknanya Khalid, kosong. Nah, jadi maksudnya tidak berharokat, artinya kosong. Iya. Nah, makanya orang Indonesia mengatakan mati seperti itu. Jadi kalimat mati tidak enak. Ya. Artinya dia tidak ada harokatnya. Kalau dia tidak ada harokat. Tapi kenapa tidak berlaku untuk ikrar itu padahal itu juga itu tidak ada harokat. Ya, itu tanda saja. Sekedar tanda saja. Karena kan ikrar seperti ikom, seperti apa lagi? Ikhbar. Nunnya nggak dibaca jelas. Seperti misalkan nun ketemu mim, ya kan? Atau nun ketemu shin. Kan nunnya nggak dibaca jelas. Oleh karena itu tidak dikasih tanda sukun. Dia tidak baca min syari tapi min syari. Nunnya hilang. Tapi sifat gunanya ada. Sifat gunanya masih ada. Iya. Suara dengungan pada saat ikhfa itu antara n sama e. Betul. Kecuali pada huruf kaf dan qaf. Ahsan. Itu bagaimana aplikasinya? Oh, masya Allah. Bagus sekali. Baik. Berarti kan ikhwan adalah untuk mengucapkan ikhwan nanti kalau kita belajar itu antara Anda tulis di situ untuk memudahkan saja antara n dan tidak tidak n sukun, tidak misalkan Anda ketemu fa, ya kan? Wa wajadaka dhallan ta, misalkan. Tadi ketemu apa? Fa. Gimana cara mengucapkannya? Cara mengucapkannya adalah antara n dan Ini tidak ini dhallan fa, bukan juga dhallan fa. Tapi apa cara mengucapkan untuk selamat kata ulama? Lihat makhrajnya dan dekatkan ke makhraj. Makhraj fa adalah gigi bawah ketemu gigi seri atas. Ingat ya? Fa. Kan itu. Oleh karena itu ketika mengucapkan ikhfa-nya selain di tarkib bacanya tadi apa? Wa wajadaka
mana? Kalau si lain dan Pak. Jadi Jadi kayak terlupa jadi milu gitu. kalau kof sama kaf ya. Tapi kalau selain kof dan kaf Jadi sama. gitu sebenarnya milu gitu. Iya, jadi samar. Dan samarnya ketika anak laki itu diperhatikan ikhfa'nya itu antara suara lisan dan khaisum setengah-setengah. Setengah-setengah, jangan kebanyakan di mulut, juga jangan kebanyakan di khaisum. Seperti itu. Ya, so nanti pas di ikhfa mudah-mudahan kita bisa latihan lebih banyak. Ya, silakan. Di mushaf ini dan mushaf cetakan Madinah, apa bedanya huruf ya yang ada titiknya dengan yang tidak ada? Huruf ya Yang ada titiknya titik dua, dengan yang tidak ada. tergantung penulisannya. Ya. Kalau yang ada titiknya biasanya ya yang dibaca, ya-nya. Tapi yang tidak ada titiknya ya mad. Ya mad. Ada wahiyah tanpa titik. Wahiyah. Oh, bisa juga. Ya, bisa juga. Apa namanya? Tapi kebanyakan aglabiahnya ya yang bertitik itu ya yang dibaca. Kalau ya yang tidak dititik, ya itu untuk huruf mad. Tapi mungkin sesekali dia menyelisihi apa namanya tulisannya itu bisa jadi. Tapi itu tidak masuk ke rosem, itu ketobet. Ya karena rosem itu di zaman Utsman itu dari sisi lafaz-lafaznya. Ya, tapi kalau tobat, titik, harokat itu setelah zaman Rasul SAW. Seperti itu. Iya. Ibu-ibu ada pertanyaan? Ustaz barakallahu fiik. Pada saat membaca iyyaka na'budu, apakah langsung sehingga terdengar seperti na'budu atau iyyaka na'budu ada jeda pada saat membaca huruf kaf? Yang benar adalah tidak ada jeda. Jadi bacanya pertama ianya dinamakan iyyaka na'budu bacanya. Ya. Yang membaca iyyaka na'budu ini merupakan kesalahan. Ya, merupakan kesalahan. Kenapa salah? Salahnya karena tidak ada satu qiraat pun yang menjedakan kalimat kaf. Jadi enggak ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini salah. Yang benar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lebih parah lagi, ini lebih parah nih. Sebagian mereka punya alasan. Alasannya dibuat-buat dengan dalil yang batil. Dan disebut sama Syekh Muhammad Musa bin Asad dalam kitab Al-Akhta'ul Waqi'ah di surah Al-Fatihah. Dia sebutkan sebagian orang meyakini tentang keyakinan khurafat di kalimat iyyaka na'budu. Mereka bilang kalau menyambung lafaz iyyaka na'budu berarti menyebut syaitan, namanya syaitan kana. Ya kan? Jadi iya kana. Kalau orang baca nyambung berarti sedang menyebut syaitan kana. Ini kata Syekh Musa ini khurafat. Dan ternyata ini ada. Saya pernah dikasih kabar sama salah satu ikhwan, ada dengar orang ajar tajwid di televisi. Gurunya bilang harus kaknya dipotong. Karena apa?
bilang, Ustaz dulu waktu anak belajar di Syiah, ya murid anak belajar di Syiah, begitu memang caranya. Kayaknya dipotong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah apakah ini ciri-ciri Syiah atau bukan, anak belum bisa mengatakannya. Tapi waktu dia murid anak bilang, anak pernah belajar di Syiah seperti itu. Ya. Jadi tidak ada kak dipotong-potong kan? Ya. Kemudian kalau dipotong-potong, kenapa salah? Karena dia akan berhenti dan tidak mengambil nafas. Ya kan? Iyyaka kan berhenti tuh. Na'budu. Berhenti tidak mengambil nafas dalam ilmu tajwid apa namanya? Sakta. Sakta dalam Al-Quran ada dua, sakta yang wajib dan sakta yang jaiz. Sakta yang wajib cuma 4. Ada di surat Al-Kahfi, ada di surat Yasin, ada di surat apa lagi? Al-Qiyamah, satu di surat Al-Mutaffifin. Kemudian yang jaiz cuma ada di Al-Haqqah dengan antara akhir surat Al-Anfal dengan awal surat At-Taubah. Ya. Kalau misalkan kita baca iyyaka na'budu, berarti kita melakukan qiraah yang bid'ah, yang baru, ya, yang tidak ada riwayatnya dan ngarang-ngarang. Ini nggak boleh. Ya. Ya. Artinya tetap sama, cuma dia salah dari sisi qiraat saja. Dari sisi qiraatnya salah. Apalagi kalau misalkan kaknya bisa berubah, artinya kalau kaknya dikasih hamzah. Kan sebagian orang nggak mesti, sebagian orang yang baru-baru itu sangat bahaya ketika membaca berhenti di kalimat ka, karena dia akan kasih hamzah. Jadi iyyaka na'budu. Nah kalau ini baru berubah artinya, seperti ini. Jadi mudah-mudahan dipahami. Ada kalimat majreha, Anda lupa suratnya itu hukumnya apa ya Ustaz? Majreha namanya imale. Imala sering dipakai sama orang Betawi. Imala ini. Anta jadi ente. Ya mirip seperti itu lah, walaupun tidak pas. Ya, itu imala itu. Ya, lafadznya majroha di surat apa saya yang tahu? Hud ayat 41. Ya, Bismillahi majreha, bacanya tulisannya majroha. Dan di Quran cuma itu saja. Di Al-Quran qiraat Asim, riwayat Hafs cuma di situ. Ustaz, saya kurang begitu paham bacaan yang dibaca panjang 6 harokat, 4 harokat, 5 harokat, tandanya seperti apa? Mohon penjelasannya Ustaz. Bacaan 4 atau 5 atau 6 harokat ini adalah masuk ke mad far'i. Insya Allah kita belajar. Ya, Insya Allah pas di pelajaran mad, Ya, kalau nggak sabar bisa belajar duluan nggak apa-apa. Ya, belajar duluan sama yang sudah mengaji kan? Kenapa-kenapanya, ya. Tapi tandanya adalah seperti ini. Tandanya, orang bilang tandanya alis, ya kan? Tandanya begini. Tandanya begitu. Ya, ini tanda apa coba ya, Pak? Ya, tanda apa ya? Ada yang bilang ini bendera apa Indonesia, Malaysia, Saudi. Kan? Ada yang bilang alis, karena gampang saja mirip alis. Banyak itu ada tanda alis. Ya, nggak apa-apa, ya. Untuk ingat. Tapi sebenarnya ini ada sebabnya. Kenapa dikasih begitu tanaman? Soal alma, derajatnya alma. Kan di sini ada tanda begitu. Ya tidak? Ini wajib mutasi. Ini tanda gabungan dari 2 huruf. Cuma saya tulisnya pas atau enggak kalau di tulisan asli pas. Itu tanda mim dan dal. Mim dan dal begini. Mad, ya kan? Madur. Itu dibuang ininya, kemudian dibuang ininya,
karena hamzah. Itu mad apa saja? Mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, dan mad silah kubra, bukan qasira. Mad silah kubra atau mad silah tawilah orang kita nyebutnya. Ya. Itu ada tanda seperti itunya. Dan ini kata ulama seperti kata Ibnul Jazari rahimahullah taala, kita harus lihat mad wajib muttasil misalkan ini panjangnya mesti 4 atau 5. Mesti 4 atau 5. Bahkan beliau katakan tidak ada saya jumpai dalam qiraat yang sahihah wa syadzah, qiraat yang syadzah beliau jumpai mad wajib muttasil 2 harakat enggak ada. Atau dibaca qasar enggak ada. Qasar itu 2 harakat. Ya. Oleh karena itu ada asar juga beliau turunkan asar, dan asar disesuaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah as-sahihah. Asar ketika ada siapa? Abdullah bin Mas'ud nyuruh orang baca Quran, dia baca innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Maha kata Qur'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bukan seperti itu Rasulullah SAW bacaan qiraah padaku. Terus kata dia, "Wa kaifa aqra'aka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Abdurrahman?" Kalau begitu bagaimana Rasulullah bacaan qiraah pada Anda? Dia contohkan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Nah, seperti itu. Rohnya panjang karena mad wajib muttasil. Anda pernah baca dalam kitab Min Kulli Suratin Faedah ditulis oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi, ya, beliau sebutkan hadis asar ini menunjukkan tentang bahwa baca Quran itu harus belajar seperti itu. Karena ada kaidah-kaidahnya. Dan harokat 4, 5, 6 itu ulama yang yang ngasih tahu ke kita, ya. Dan insyaallah kita akan mudah-mudahan masuk ke situ. Insyaallah. Kalau yang 6 harokat itu yang disebabkan karena sukun, ya. Yang disebabkan sukun, baik itu sukun arid atau sukun asli. Ustaz, kalau di tempat makhraj huruf lam ketika dibaca tafkhim yang benar bagaimana dengan contohnya syukran? Lam dibaca tafkhim ketika ada pada, kalau untuk riwayat hafaz itu pada lafaz Allah. Ada pada lafaz Allah. Dan lafaz Allah itu pun ada 3 tempat. Ketika di awal, ketika sebelumnya fathah, ketika sebelumnya dhammah. Kalau ketika sebelumnya kasrah. Sifat tafkhim secara umum membacanya adalah menaikkan pangkal lidah ke atas. Menaikkan pangkal lidah ke atas, ya. Jadi contohnya apa? Misalkan kitabullah itu lamnya tafkhim. Kitabullah, ya. Dan ingat lidahnya digusi di atas, ya. Oleh karena itu ini harus perhatikan, karena banyak di antara kita yang menyebutkan lafaz Allah itu salah, ya. Banyak di antara kita menyebutkan lafaz Allah dengan au, pakai waw. Salahnya karena 2 bibir yang dia majukan, ya. Allah, benar atau salah? Salah. Yang benar lidahnya kita tempelkan ke langit-langit, ke gusi. Bibirnya biasa saja, ya. Huwallahu, bukan huwau. Nah, ini berarti bibirnya bicara, ya. Huwallahu. Dan insyaallah mudah-mudahan ada praktek. Ustaz, kalau ada bacaan yang ketemu dengan huruf qaf, membacanya kalau bahasa Jawanya nyeklak. Ini tebal sekali. Dosa apa enggak? Apakah masih dibolehkan? Ya kalau dia mampunya segitu enggak apa-apa.
laqad ana. Ya. Nah, itu terlalu ceplok gitu ya. Tapi kalau gitu gimana? Ya harus latihan. Tapi kalau terus begitu gimana? Nah, ya kalau Allah nggak usaha. Ya, nggak berdosa. Kalau coba sengaja. Ya. Allah alam bisawab. Saya minta maaf ada yang tidak bisa terjawab. Ya. Mungkin sampai sini kita belajar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanallah wa bihamdihi